News of the Week kembali hadir edisi Minggu 5 Juni 2022 bersama saya, Nagela Azhar. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak, inilah informasi selengkapnya. Berita terkini, gempa bumi kembali getarkan sejumlah wilayah di tanah air. Jumat 27 Mei 2022 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Lindu dilaporkan terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan Maluku Barat Daya. Saat gempa mengguncang Pangandaran, getarannya terasa hingga skala 2-3 mmi Modified Mercalli Intensity di sejumlah wilayah. Cipatujah, Pangandaran, Ciamis, Karangnunggal, Cikalong dalam skala 3 mmi, sementara Cikajang dan Singajaya 2 mmi. Gempa tersebut dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berkekuatan magnitudo 4 dan terjadi pada pukul 7.38.50 waktu Indonesia Barat. Koordinat titik gempa berada pada 8,16 lintang selatan dan 107,92 bujur timur atau tepatnya di 81 km barat daya Pangandaran. Pusat gempa terjadi di laut dengan kedalaman 25 km. Untuk skala 3 mmi terjadi di Damer, 3-4 mmi di Alor, sementara getaran 2 mmi dirasakan di Kupang, NTT. Menurut BMKG, gempa tersebut berpusat di laut dengan kedalaman 104 km. Lindu terjadi pada pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, sedangkan titik pusat gempa dari analisa BMKG berada pada koordinat 8,64 lintang selatan dan 127,2 bujur timur, atau tepatnya di 85 km barat daya Maluku Barat Daya. Kita beralih ke informasi kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberi update terbaru soal cacar monyet, monkeypox. Virus ini disebut telah menyebar di lebih dari 20 negara. WHO mendesak negara-negara untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyakit menular ketika wabah itu berkembang. Setidaknya ada 200 kasus yang dikonfirmasi, dengan 100 diantaranya muncul di negara-negara non-endemi. Cacar monyet telah menyebar ke Amerika Utara dan Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Ini menjadi endemi di Afrika Tengah dan Barat, meski beredar pada tingkat rendah selama 4 dekade terakhir. Uni Eropa telah mengkonfirmasi 118 kasus cacar monyet. Spanyol dan Portugal telah melaporkan wabah dengan masing-masing 51 dan 37 kasus. Inggris telah mengkonfirmasi 90 kasus virus. Amerika Serikat telah mengidentifikasi 9 kasus cacar monyet di 7 negara bagian sementara Kanada 16 kasus. Cacar monyet bukanlah penyakit menular seksual. Virus dapat menyebar melalui segala jenis kontak kulit ke kulit, cairan tubuh, spray, dan pakaian yang terkontaminasi, atau tetesan pernapasan jika seseorang memiliki lesi di mulutnya. Virus ini biasanya diawali dengan gejala yang mirip dengan flu seperti demam, nyeri otot, kedinginan, sakit kepala, kelelahan, dan pembekakan kelenjar getah bening. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster pada Senin 30 Mei 2022. Menurut Jokowi, vaksinasi booster itu terbukti bisa membuat masyarakat memiliki imunitas terhadap COVID-19 hingga kasus menjadi landai. Jokowi menjelaskan menurut data dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi booster dapat meningkatkan kekebalan komunitas 2 kali lipat dibanding dosis kedua. Sehingga vaksinasi booster diperlukan untuk melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau memiliki komorbid dari penularan COVID-19. Jokowi meminta masyarakat tak pilih-pilih jenis vaksin, sebab menurut dia semua vaksin memiliki manfaat yang sama. Hingga hari ini, menurut data dari Kementerian Kesehatan per hari ini, jumlah masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi booster baru mencapai 37.458.813 atau baru mencapai 13,7%. Sementara untuk dosis kedua mencapai 61,2% dan dosis ketiga 73,2%. Kita beralih ke informasi politik. Komisi Pemilihan Umum KPU sepakat dengan usul pemerintah yang menginginkan durasi masa kampanye berlangsung selama 90 hari. Dengan demikian, pengesahan tahapan pemilu tinggal menunggu diketok DPR pada 7 Juni mendatang.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan durasi kampanye yang jauh lebih singkat ini menimbang potensi polarisasi di tengah masyarakat. Pada pemilu 2019, kampanye berlangsung selama 209 hari atau 7 bulan. Durasi masa kampanye ini sebelumnya sempat menjadi perdebatan. Pemerintah semula mengusulkan 90 hari, KPU ingin 120 hari, dan fraksi DPR meminta 60 hari. Dalam rapat konsinyering KPU, DPR dan pemerintah kemudian disepakati durasi kampanye adalah 75 hari, dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah. Setelah bertemu Presiden Jokowi hari ini, KPU menyebut durasi kampanye disepakati 90 hari. Presiden berpesan kegiatan kampanye ini dilakukan dengan efisien dan efektif agar bisa mengedukasi masyarakat dalam memperkenalkan siapa peserta pemilu, apa visi misinya yang dalam durasi waktu tidak terlalu panjang. Komisioner KPU Yulianto Surajat mengatakan pemerintah juga berjanji memberikan dukungan logistik pemilu dengan menerbitkan peraturan Presiden mengenai pengadaan logistik pemilu 2024. Kita beralih ke informasi internasional. Sebuah pesawat dengan 22 penumpang jatuh di lereng Gunung Himalaya Minggu 29 Mei 2022. Sampai Senin, petugas penyelamat telah menemukan 14 korban tewas dan menyatakan kecil kemungkinan ada penumpang selamat. Pesawat de Havilland Kanada DHC-6300 Twin Otter lepas landas dari kota wisata Pokhara, 125 km barat Kathmandu pada Minggu pagi. Tujuannya adalah Johnson, situs wisata dan ziarah populer yang terletak sekitar 80 km barat laut Pokhara, biasanya berjarak 20 menit penerbangan. Namun, pesawat dengan 4 orang India, 2 Jerman, dan 16 Nepal di dalamnya kehilangan kontak dengan menara kontrol Pokhara 5 menit sebelum mendarat. Lokasi kecelakaan berada di wilayah di mana Gunung Dhaulagiri, puncak tertinggi ke-7 di dunia pada 8.167 meter berada di dekat perbatasan Nepal dengan Cina. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan deras di timur laut Brazil telah menewaskan sedikitnya 79 orang dan puluhan lainnya hilang. Ahli meteorologi Estel Sias mengatakan hujan lebat yang melanda negara bagian Pernambuco adalah dampak dari fenomena musiman khas yang disebut gelombang timur. Dampaknya pada tingkat lebih rendah juga dirasakan di 4 negara bagian timur laut lainnya. Ini adalah area gangguan atmosfer yang bergerak dari benua Afrika ke wilayah pesisir timur laut Brazil. Di wilayah lain di Atlantik, ketidakstabilan ini membentuk badai, tetapi di timur laut Brazil memiliki potensi banyak hujan dan bahkan badai petir. Antara Jumat 27 Mei malam dan Sabtu 28 Mei pagi, volume curah hujan mencapai 236 mm di beberapa bagian di Pernambuco. Kota Recife menerima 236 mm hujan antara Jumat malam hingga Sabtu pagi. Itu setara dengan lebih dari 70% dari perkiraan untuk seluruh curah hujan bulan Mei di kota tersebut. Badan cuaca di Brazil, yaitu Institut Meteorologi Nasional Brazil INMET, mempertahankan peringatan Red Alert hingga Minggu 29 Mei di Pernambuco. Red Alert merupakan peringatan tertinggi untuk banjir dan tanah longsor. Sementara itu, Badan Air dan Iklim Pernambuco mengatakan situasinya bisa memburuk karena hujan akan terus berlanjut selama 24 jam ke depan di negara bagian itu. Hujan deras mengubah jalan di daerah itu menjadi sungai yang mengalir deras dan memicu tanah longsor di lingkungan lereng bukit yang buruk, yang menyapu hampir semua yang ada di jalurnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita. Di edisi kali ini, saya Nadila Azhara mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.